Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Dika dari Teknik Elektro Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat rangkaian decoder 4 ke 16 dan rangkaian encoder 16 ke 4 menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum kita mulai membuat rangkaiannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Yang mana nantinya tabel kebenaran ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk membuat rangkaian decoder dan encoder. Tabel kebenaran ini terdiri dari 4 input dan 16 output, yang mana setiap input akan diisi dengan bilangan biner 0 dan 1 seperti pada tabel berikut. Saat input 0000 akan menghasilkan output bernilai 1 pada U1, dan saat input 0001 akan menghasilkan output bernilai 1 pada U2. Begitu selanjutnya sampai input 1111 akan menghasilkan output bernilai 1 pada U16. Baiklah, setelah kita mendapatkan tabel kebenarannya, sekarang kita sudah bisa membuat rangkaian encoder dan decoder. Sebelum membuat sebuah rangkaian, kita harus mencari terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan rangkaian tersebut. Cukup dengan menekan simbol P atau library pada Proteus, lalu tulis pada kolom pencarian apa nama komponen yang dibutuhkan. Dalam pembuatan rangkaian encoder dan decoder ini, komponen pertama yang kita butuhkan adalah logic state, yang mana akan kita gunakan sebagai input. Lalu ada gerbang logika NOT, juga ada gerbang logika N. Di sini saya menggunakan gerbang logika N yang memiliki 4 kaki. Setelah itu ada logic probe. Logic probe ini kita gunakan untuk memastikan apakah rangkaian yang kita buat sudah sesuai atau belum. Kita juga menggunakan gerbang logika OR. Di sini kita menggunakan gerbang logika OR yang memiliki 8 kaki. Dan komponen yang terakhir adalah LED. Berhubung saya suka dengan warna biru dan kuning, maka saya akan menggunakan LED berwarna hijau. Baiklah, setelah semua komponen yang kita butuhkan telah terkumpul, kita sudah bisa mulai membuat rangkaiannya. Pertama, letakkan 4 buah logic state sebagai input. Lalu sambungkan gerbang logika NOT pada setiap logic state yang ada. Jangan lupa juga untuk memastikan semua logic state yang terpasang bernilai 1. Selanjutnya, letakkan 16 gerbang logika N untuk membuat rangkaian decoder. Kemudian kita hubungkan kaki dari setiap gerbang logika N ke input sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat. Di sini kita bisa melihat U1 memiliki nilai 1 pada saat input bernilai 0000. Jadi, kita hubungkan semua kaki dari U1 ke input yang berada di depan gerbang logika NOT, yang mana itu bernilai 0. Hubungkan semua kaki-kaki tersebut sesuai dengan urutannya. Ya, kita lihat kembali ke dalam tabel kebenaran untuk bisa memasangkan kaki dari gerbang logika N yang lain. Hubungkan kaki dari gerbang logika N ke logic state jika input bernilai 1, dan hubungkan kaki dari gerbang logika N ke depan
gerbang logika NOT jika input bernilai 0. Setelah semuanya selesai, kita pastikan kembali apakah rangkaian ini sudah benar atau belum menggunakan logic probe. Hubungkan logic probe ke semua gerbang logika N, lalu klik running untuk memastikan apakah semua rangkaian sudah terhubung dengan benar atau belum. Jika input dan output pada rangkaian sudah sesuai dengan tabel kebenaran, maka rangkaian sudah benar. Setelah rangkaian decoder benar, maka semua logic probe yang ada dapat dihapus kembali, lalu dilanjutkan dengan merangkai rangkaian encoder. Letakkan 4 gerbang logika OR untuk mulai merangkai rangkaian encoder. Hubungkan setiap kaki dari gerbang logika OR ke gerbang logika N sesuai dengan tabel kebenaran. Hubungkan semua kaki dari gerbang logika OR ke gerbang logika N yang memiliki nilai 1. Di sini bisa kita lihat bahwa input pertama yang memiliki nilai 1 berada pada baris 9 sampai ke 16. Setelah kita melihat data dari tabel kebenaran, hubungkan kaki dari gerbang logika OR pertama ke gerbang logika N dari baris ke-9 ke 16. Begitu pula seterusnya sampai gerbang logika OR yang keempat. Setelah semuanya terhubung, langkah selanjutnya adalah mengecek kembali apakah rangkaian tersebut sudah benar atau belum. Tapi kali ini kita tidak menggunakan logic probe untuk melakukan pengecekan, melainkan menggunakan LED berwarna hijau. Hubungkan LED dan juga ground ke setiap output dari gerbang logika OR. Setelah semuanya terhubung, tekan tombol running lalu lihat apakah input dan output dari rangkaian tersebut memiliki nilai yang sama. Jika mereka memiliki nilai yang sama, maka bisa dipastikan bahwa rangkaian ini benar. Dan jika input dan outputnya berbeda, maka ada kesalahan dalam rangkaian tersebut. Di sini bisa kita lihat saat semua input bernilai 1, semua LED-nya menyala. Dan saat nilai inputnya dibuat menjadi 0, semua LED-nya mati. Yang mana itu berarti input dan outputnya bernilai sama. Dengan begitu, maka rangkaian decoder dan encoder yang kita buat sudah berhasil. Dan ini adalah hasil dari rangkaian decoder 4 ke 16 dan rangkaian encoder 16 ke 4 yang sudah selesai kita buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.